hamba-hambamu yang mau datang kepadamu. Urapi kami semuanya Tuhan, dari hamba-Mu yang menampilkan, semuanya yang mendengar Tuhan. Haleluya. Supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Dan Tuhan, marilah Tuhan, berkaryalah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami ingin mengetahui isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan kami menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mencoba, akan memeriksa. Barangkali di dalam kita, seringkali kita kalau tidur mimpi dan sebagainya ya. Mimpi itu orang Jawa bilang, ada yang bilang tempatnya turu, biar mimpinya jam berapa gitu ya. Mimpinya jam berapa. Tapi itu kan kata orang ya. Tetapi seringkali Tuhan Yesus itu, atau Tuhan kita itu ya, Bapa di surga, memberitahukan hal-hal tertentu lewat mimpi ya. Seringkali demikian. Di antaranya Yusuf ya, Yusuf waktu Herodes memberikan pengumuman ya, dia merasa tertipu, kemudian dia memberikan pengumuman semua anak di bawah umur 2 tahun dibunuh. Wah, pembantaian ini ya. Nah, pada waktu itu pikirnya Herodes, raja orang Yahudi itu mati. Nah, pikirnya. Tetapi ternyata malam hari itu malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan memberitahu pada Yusuf, saat ini juga pergi ya, bawa ke Mesir anak itu sama ibunya. Dan Yusuf bersama ibunya ya, Yusuf pertama dia pergi ya, pergi ke Mesir ya. Puji Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan berbicara lewat mimpi ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan coba juga melihat arti-arti seseorang yang mimpi ya. Di dalam Kejadian pasal 40 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 40 ayat 1, sesudah semuanya itu terjadi, bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minum dan kepala juru roti itu ya. Kejadian 40 ayat 3 mengatakan, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dan dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti Raja Mesir, juru roti Raja Mesir ya, yang ditahan di dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya, ada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri ya. Semuanya dikasih Tuhan. Saya beri penjelasan sedikit. Pada waktu itu ada seorang yang manja ya, seorang yang manja, yaitu Yusuf ya. Dia dikasih oleh ayahnya ya, dibuatkan baju yang bagus ya. Kemudian saudara-saudaranya ada semua jumlahnya 12 ya. Saudara-saudaranya ini, Yusuf ini anak papa ini ya, anak papa, diberi baju yang bagus. Tapi Yusuf ini orang yang baik. Suatu ketika Yusuf ini disuruh oleh ayahnya Yakub ya, "Oh, lihat kakak-kakakmu itu ya, yang mengembalakan domba." Ya. Apa yang terjadi waktu Yusuf pergi ya, kakak-kakaknya bilang, "Ini si tukang mimpi datang, kita bunuh aja," gitu. Karena pernah Yusuf ini mimpi ya, bahwa
ada berkas gandum, ya, 11 berkas gandum itu menyembah pada satu gandumnya Yusuf. Kemudian pada kesempatan lain mimpi lagi bahwa bintang-bintang, 11 bintang itu menyembah satu bintang, dan bulan, bahkan bulan pun matahari menyembah. Jadi itu termasuk papa mamanya menyembah, ya, menyembah Yusuf. Wah, ini marah papanya, apa kamu ini ya? Kemudian semuanya dikasih Tuhan. Yusuf ini yang dicap sebagai tukang mimpi itu, ya mari kita bunuh aja. Nanti harus kita bunuh, jadi apa mimpinya itu kenyataannya? Gitu. Ya. Tapi Tuhan luar biasa. Ya. Kemudian oleh suatu perdebatan, suatu peristiwa, serangkaian peristiwa, ya akhirnya Yusuf itu tidak dibunuh, tapi dimasukkan aja ke sumur kosong. Tapi kemudian ada kafilah lewat, ya, dan Yusuf dijual sebagai budak, ya, tidak tahu kemana lah gitu. Yang tujuannya kafilah ini ada ke Mesir, ya. Bayangkan seorang yang dimanja, seorang yang baju bagus dimanja, ya. Kemudian dia oleh saudara-saudaranya, ya, kalau istilah sekarang itu apa ya, di prank apa dia ya? Dijual sebagai budak. Tadinya itu sebagai tuan, ya, bahkan yang dikasihi oleh papanya, ya, dimanja. Tapi mungkin dia tidak dapat uang jajan, karena pada waktu itu yang jual yang tidak ada mungkin. Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Ya, mereka berkata dalam hatinya, atau mereka berkata pada sesamanya, ya, sama saudara-saudaranya, mau jadi apa mimpinya ini? Ya, untung aja tidak dibunuh, ya. Kalau dibunuh ya tidak tahu. Tapi ini tidak dibunuh, tapi dijual sebagai budak. Kalau saudara membaca ceritanya lebih lengkap, tentunya lebih baik ya, dalam kitab Kejadian itu, ya. Saudara baca di situ lebih lengkap ceritanya. Kalau Alkitab ini ceritanya urut lengkap, bagus, ya, daripada kitab lain yang katanya itu dari diturunkan Tuhan juga, ya, tapi lompat-lompat tak karuan ceritanya, ya. Tapi kalau Alkitab ini begitu rinci sekali, hal-hal yang kecil-kecil dimasukkan, dan saya pikir jujur, ya. Jujurnya gimana? Kalau biografi itu biasanya, ya, biografi itu biasanya akan menulis hal-hal yang baik saja. Tapi kalau Alkitab tidak, ya, itu nabinya sekalipun, raja sekalipun, yang baik dan yang jelek ditulis semuanya. Seperti Daud itu kan terkenal orang yang baik, ya. Tapi yang baik dan yang jelek ditulis. Sampai dia selingkuh ditulis di situ. Ya, makanya saya pikir Alkitab ini jujur, ya. Dan ini kita kembali ke renungan ini. Singkat cerita bahwa akhirnya Yusuf itu dibeli oleh Potifar dan diberi kekuasaan di sana, tapi dia difitnah dan dia masuk penjara, ya. Masuk penjara. Saya memberikan nasihat pada anak saya waktu pulang, ya, ke Malang, dia cerita macam-macam. Saya beritahu, kamu kan belum seperti Yusuf dong. Yusuf itu kan sampai difitnah, tapi Tuhan mempunyai jalan, Tuhan mempunyai rancangan yang indah, ya. Begitu saya ceritakan pada dia. Yusuf itu difitnah sampai dia masuk dalam penjara, ya. Kalau saudara kepingin tahu ceritanya difitnah tentang apa, ya saudara baca di dalam kitab Kejadian sebelum ini, ya. Ini kan jadi Kejadian 40, ya, sebelum Kejadian 40 ini, ya. Ceritanya komplit di situ, ya. Cuma yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada kisah ini. Pada waktu Yusuf difitnah dan dia dimasukkan penjara, Tuhan menyertai Yusuf.
Dan kalau Tuhan menyertai Yusuf itu, apa yang dikerjakan itu menjadi istimewa, sehingga Yusuf itu dipercaya oleh kepala penjara. Wah, dia mengatur segala sesuatu, boleh diatur oleh Yusuf ini. Nah, apa yang kita baca tadi, pada suatu ketika juru minum raja dan juru roti raja itu melakukan satu kesalahan, maka dia dimasukkan penjara bersama-sama dengan Yusuf. Nah, Yusuf ini dasarnya orang baik, ya, orang baik. Jadi dia mudah bergaul, ya, mudah bergaul. Nah, pada waktu itu dia mudah bergaul dengan orang-orang penjara, dia bergaul dengan baik, ya. Sampai pada suatu ketika dia melihat kedua orang juru minum dan juru roti ini, dia melamun, dia susah, muram pada waktu itu. Dan Yusuf tanya, kenapa engkau menjadi muram gitu? Ada apa? Ya. Pada suatu ayat 5 yang tadi kita baca lagi, ya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti raja yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri, ya. Jadi mereka mimpi karena tidak tahu mimpi itu artinya apa, susah, ya. Juru roti maupun juru minum itu, juru minum raja, juru roti raja itu dia susah karena tidak tahu apa artinya ini, ya. Ayat 6 kita baca, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapa hari ini mukamu semuram itu, ya? Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Yusuf ini luar biasa. Jadi punya hati memperhatikan, ya. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku, ya. Jadi Yusuf ini tidak sombong. Oh, itu gampang, tak terjemahkan, tak artikan, enggak. Tapi Yusuf berkata, bukankah Allah itu yang mengerti arti mimpi itu? Nah, Yusuf ini tidak sombong, ya. Tapi Yusuf berkata, ada Allah yang mengerti arti mimpi itu, ya. Sekarang saya juga pernah menemukan buku yang di situ arti mimpi, ya. Itu kalau ditanya apa arti mimpi, oh itu menurut buku ini, ya. Tapi kalau Yusuf tidak, menurut firman, menurut Tuhan mempunyai mengerti arti-arti mimpi itu, ya. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah yang ranum, ya. Lihat. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, begini arti mimpi itu. 3 caranya itu artinya 3 hari. Jadi Yusuf, juru minum itu mimpi ada pohon anggur tunas, kemudian cepat dia bertunas, kemudian berbunga, berbuah, ya. Ada 3 caranya, ya. Kemudian dia ambil anggur itu diperes, ya, diperes masuk ke dalam cawan, ya.
Saya sudah mungkin berkali-kali menyampaikan kalau membaca kitab Perjanjian Lama itu ada pesan, yaitu pesan mengenai Tuhan Yesus di dalam kisah-kisah itu. Di dalam kisah ini apa pesan mengenai Tuhan Yesus? Ya, kita melihat bahwa lalu peras ke dalam piala Firaun. Dalam Perjanjian Baru piala itu apa? Piala itu adalah murka Allah, murka Allah. Ya. Tapi di sini ya diperas di dalam diperas anggur itu diperas sukacita ya, anggur diperas. Memang anggur ini satu ketika anggur ini dapat membuat mabuk dan sebagainya. Tapi untuk kali ini ya anggur itu diperas oleh Yusuf dalam mimpinya ya. Dan Yusuf, bukan oleh Yusuf ya, tapi oleh juru minum ya, diperas dalam cawan itu. Dan Yusuf mengartikan ya, Yusuf mengartikan bahwa 3 carang itu artinya adalah 3 hari ya. Ayat 13 mengatakan begini, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya ya, Tuhan. Jadi ini arti mimpinya itu ya. Artinya itu nanti 3 hari lagi engkau akan dipanggil, ditinggikan, panggil oleh Firaun, ditinggikan. Artinya engkau akan dikembalikan jabatanmu kepada jabatanmu semula dulu sebagai juru minum. Wah, senang sekali tentunya ya. Lalu ya, sampai ini Musa sampai ini Yusuf pesan ya, katanya begini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Ya, saya ulangi, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhtiarku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini ya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini ya, dalam penjara itu yang tutupan ya. Rupanya penjaranya sedemikian rupa ya. Jadi Yusuf pesan, nanti kamu kalau sudah dikembalikan seperti keadaanmu semula, kamu ingat aku ya. Ingat aku ini datang ke sini diculik, aku dicuri ya, aku dijual ya sebagai budak. Dan sampai di sini pun aku tidak melakukan hal-hal apa yang layak aku di penjara, dimasukkan liang tutupan ini. Tidak ada yang aku lakukan yang layak aku dihukum seperti sini ya. Tapi ya mungkin ceritakan lebih jelas oleh Yusuf bahwa aku ini difitnah dan sebagainya ya. Tapi juru minum ini ya pada waktu diceritakan itu ya tapi buat tetap panggil, tidak diingat sama dia ya. Puji nama Tuhan, cuma ada dikasih Tuhan. Sekali lagi, kalau kesalehan kita, amal baik kita itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan, tidak ada artinya ya. Karena Tuhan menebus kita itu dengan darahnya ya. Darah Tuhan itu, haleluya. Kita lanjutkan ya, kita baca ayat yang ke-18. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dan tubuhmu. Wah, kecewa sekali siapa ini juru roti. Dia mendengar juru minum ini artinya kok baik. Dia peres anggur dalam cawan
dan cawan ini diberikan kepada Firaun. Tapi kalau dia membuat penganan buatan dia sendiri, ya, dan dipersembahkan kepada Firaun sama-sama. Tapi burung memakan panganan yang di atas bakul ini. Ini menggambarkan pesan buat kita, sudah ada pesan buat kita kalau perbuatan baik kita itu hanya seperti kain kotor. Karena itu mari kita datang pada Tuhan. Ya. Ini hanya satu pesan-pesan saja, ya, supaya kita mengerti kalau perbuatan baik kita itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya. Apakah saya menyambungkan, saya sudah berbuat baik ini, saya sudah pergi ke sana, ke sini melayani Tuhan, sudah khotbah ke sana sini, tidak ada artinya. Bahkan saya sudah berbuat mujizat, tidak ada artinya. Ya. Kalau saya berdoa mujizat terjadi, itu bukan karena saya, ya, karena belas kasih Tuhanlah yang datang sehingga seseorang boleh mengalami mujizat, bahwa ada sesuatu mujizat yang terjadi dalam hidup saya misalnya. Ya. Bukan karena perbuatan baik. Ini sudah digambarkan oleh banyak hal. Pada pagi hari ini ditekankan lagi pada gambaran juru roti tadi. Dia membuat panganan yang terbaik. Dia membuat taruh di bakul atas. Tapi apa yang terjadi? Bukan Firaun yang makan, burung yang makan. Ya. Bahkan diartikan mimpi ini oleh Yusuf bahwa nanti pada 3 hari, 3 bakul artinya 3 hari, ya, itu kamu akan ditinggikan. Tapi ditinggikan bukan dikembalikan jabatannya, tapi ditinggikan dari di tiang, yaitu digantung dia. Ya. Dan burung-burung akan memakan tubuhmu, ya. Semangat yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-20 ada tertulis, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Ya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Ya. Juru minuman itu dikembalikan ke jabatannya. Jadi juru minuman dan juru roti itu ditinggikan, dipanggil, datang. Ya. Dan ternyata yang juru minuman dia dikembalikan ke jabatannya semula. Ya. Ayat 22. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ya. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya. Semoga yang dikasih Tuhan. Kalau kita melanjutkan cerita ini masih panjang, ya. Ya. Masih panjang. Nanti akhirnya Firaun juga mimpi, dan baru juru minum ini ingat akan Yusuf, baru diceritakan dan sebagainya. Di sini ada suatu arti yang rohani yang sangat menyentuh hati saya, yaitu bahwa apa yang kita buat digambarkan oleh kisah ini. Kalau Yusuf, kalau juru minum itu dia memeras anggur, masuk ke cawan, dipersembahkan. Kalau juru roti tadi dia ditulis di situ buatannya sendiri. Jadi dijelaskan dibuatannya sendiri. Ini adalah menggambarkan bahwa segala sesuatu yang kita baca itu adalah menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Ini menggambarkan bahwa perbuatan baik, perbuatan sendiri, perbuatan baik itu tidak ada artinya.
Bahwa dalam Yesaya tadi dijelaskan bahwa perbuatan baik itu di hadapan Tuhan hanya seperti kain kotor, tidak berguna. Ya. Dan cuma akan kasih Tuhan, inilah kisah yang perlu kita mengerti, ya, bahwa segala sesuatu rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik buat kita. Tetapi kita perlu merespon itu. Tuhan sudah membuat kita sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita menyombongkan diri, aku ya bisa membuat mukjizat. Wah, enggak lah, ya. Kalau saya ya enggak, saya tidak bisa membuat mukjizat apa-apa. Tidak ada sesuatu yang dapat saya banggakan. Yang saya banggakan adalah Yesus, orang Nazaret itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah, tidak. Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Itu yang saya banggakan. Dan patut saudara banggakan juga. Amin. Amin. Haleluya. Masa itu yang amin. Haleluya. Tuhan. Itulah cuma yang dikasih Tuhan. Perbuatan kita, perbuatan baik kita, perbuatan baik saya, ya, itu amal saya itu hanya seperti apa tadi? Seperti apa? Kain kotor, ya. Seperti kain kotor tidak berharga di hadapan Tuhan. Kesalahan kita tidak berharga, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kesalahan kita itu kita dipilih oleh Tuhan dan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Dalam kitab Roma yang tuliskannya, Tuhan itu bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi kita ini kalau ya sudah kita sudah diselamatkan, ya sudahlah. Kita sudah diselamatkan, ya sudah kita berbuat dosa aja lah. Kan Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya, sudah membuat kita masuk, menulis nama kita di dalam kitab kehidupan, sudah, kita artinya sudah masuk surga, ya sudah, kita berbuat jahat aja. Apakah begitu? Itu ya mereka yang pikirannya jahat. Tapi kalau sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan apa? Kita mengerjakan keselamatan kita itu bukan apa? Hanya kita percaya kepada Tuhan. Mengerjakan itu hanya percaya pada Tuhan. Saya juga sering atau banyak mengalami mujizat, ya. Tapi saya tidak bisa berbuat mujizat. Yang bisa berbuat mujizat itu Tuhan. Malaikat bisa tidak ya? Malaikat itu cuma ada di sekitar saya dan dia melihat kepada Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan hanya kode-kode saja. Dalam waktu yang sekejap Tuhan sanggup untuk merubah segala sesuatu, ya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita bahwa kesalahan kita hanya seperti kain kotor, tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan kerjakan keselamatan. Bagaimana mengerjakan keselamatan kita? Hanya percaya pada Tuhan. Percaya dengan hati kita dan kita mengucapkan dengan mulut kita percaya. Bukti percaya apa? Dibaptis. Itu bukti percaya, dibaptis. Saudara yang sudah baptis itu berarti saudara sudah bukti percaya. Yang belum baptis, kalau masih belum mengerti ya tidak apa-apa, ya. Tapi kalau sudah mengerti harus baptis, saudara. Apakah baptis itu mempengaruhi masuk surga apa enggak? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Ya. Dan dibaptis itu, atau orang yang dibaptis itu, atau syarat dibaptis itu masuk surga itu harus baptis apa enggak? Ya.
sering kali tanyakan ini. Baptis itu, ya, memang baptis itu perlu kita dibaptis supaya kita masuk surga. Tapi kalau tidak dibaptis, apakah yang tidak baptis sudah masuk surga? Ya, kebanyakan begitu. Tapi ada perkecualian. Sebelum mati, beberapa menit sebelum mati, percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak sempat dibaptis, jangan khawatir, masuk surga. Alkitab yang menceritakan pada kita. Siapa itu? Orang di samping Tuhan Yesus yang disalib itu. Siapa yang membaptis orang yang sudah disalib itu? Ya. Bahkan dia tidak akan turun lagi. Dia dihancurkan, diremukkan, mati disalib itu. Tapi dia berkata, Tuhan, kalau engkau sampai, ingatlah akan aku ya Tuhan. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti bisa. Tapi kalau sebelum mati bertobat. Nah kalau tidak baptis, matinya itu loh, ya. Tahu apa kita matinya? Saya tidak tahu kita terus mati, belum sempat bertobat. Gimana kita? Hanya oleh percaya saja diselamatkan. Tapi arti sebuah mimpi tadi, ya. Arti sebuah mimpi itu hanya sesuatu isyarat, ya, isyarat. Kalau saudara pergi ke, misalnya saudara pergi ke Surabaya, ya, saudara pergi ke Surabaya, saudara sampai di Sidoarjo, ya. Kalau anak-anak kecil udah sampai Surabaya ini, ya, gitu, karena sudah ramai. Enggak lah, ya. Hanya akan mencapai Surabaya, baru Sidoarjo, belum sampai Surabaya. Tapi sampai Sidoarjo berarti sudah sebentar lagi Surabaya. Ya. Tanda-tanda zaman sudah menentukan memberitahu kepada kita bahwa sebentar lagi adalah Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saya undang pemain musik, ya, bisa menempati tempatnya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk kebenaran firman ini. Tuhan Yesus, kisah tadi adalah menunjukkan buat kami bahwa yang terpenting bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami, tetapi karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami, Tuhan. Engkau memilih jemaat Elohim ini untuk diselamatkan. Terima kasih, Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan, dan kami percaya, Tuhan, bahwa kami dipilih oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berikan pengertian, dalam Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian buat kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh percaya. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami boleh menikmati kebenaran firman ini. Karena itu Tuhan, Aba mohonkan tangan kasih-Mu menjamah buat seluruhnya, Tuhan. Ya Tuhan, turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Tuhan, limpahkan anugerah-Mu, ulurkan berkat-Mu, Tuhan. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, mohonkan tangan kasih-Mu memberkati kami semuanya, memberkati usaha pekerjaan semuanya anak-anak-Mu, Tuhan. Haleluya. Teristimewa Tuhan, luputkanlah kami dari segala virus, dari mara bahaya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa berkat anugerah Tuhanlah yang menyertai kami semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan menyertai apabila hamba-Mu pulang, apabila seluruh hamba-Mu pulang, Tuhan melindungi perjalanan mereka dengan kendaraan apapun,
kemanapun Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan kemana kami pergi Tuhan menyertai semuanya ya Tuhan, sehingga kami aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmati penyertaan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.